Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amma ba'd, terkait dengan para rijal, para tokoh yang terlibat dalam perkembangan keberagamaan di Nusantara ini secara genealogi, keilmuan maupun kaitannya dengan kenasaban. Menurut saya, kemunculan riset Kyai Imad mengundang berbagai pihak, lebih-lebih yang terkait langsung dengan riset beliau, yaitu Bani Pahlawi, untuk merespon secara serius, melakukan penelitian yang sama, sehingga akan muncul hasanah ilmu kesejarahan dalam keberagaman umat Islam di Nusantara ini, relasinya dengan Bani Pahlawi, sehingga sejarah itu betul-betul terpublik secara luas, secara objektif, didasarkan pada penelitian yang serius dan pada data yang empiris, tidak hanya sejarah dalam konteks informatif yang diambil secara riwayat dari tokoh-tokoh tertentu, tapi betul-betul empiris, didasarkan kepada data-data yang tercatat, terdokumentasi, maupun yang menguatkan perkembangan pemikiran ilmu-ilmu keislaman. Setidaknya riset Kyai Imad itu bisa memunculkan sejarah yang benar-benar real, sesuai dengan ukuran sejarah baru, sehingga tidak hanya menguatkan eksistensi keberadaan para tokoh besar yang selalu digaung-gaungkan, yang disampaikan oleh para habaib di beberapa pengajian, tidak hanya secara lesan dan subjektif, bahkan cenderung halu, maka sejarah itu perlu dibuktikan. Baik kehadiran secara tokoh, secara dalam konteks personal, juga perlu dibuktikan dalam konteks karya-karya mereka. Setidaknya sudah ada contoh yang luar biasa dari generasi Nabi Mustafa Muhammad SAW dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Sangat mudah melacak karya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai tokoh besar yang tidak hanya dikenal secara kehadiran personal beliau yang mulia, tapi juga dikenal dari pemikiran-pemikiran beliau di sepanjang zaman, dan itu tercatat oleh para pemikir dari waktu ke waktu. Juga dibuktikan karya Syekh Abdul Qadir Jilani itu sendiri yang bisa menjadi pedoman penting
umat Islam dunia. Dan itu tidak hanya mereka yang secara ajaran dalam arus utama Thariqah Qadiriyah, tapi juga didukung beberapa temuan para ilmuwan tentang pemikiran Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang ahli fikih, sebagai seorang sufi besar, sebagai seorang ahli kalam, juga sebagai seorang filosof. Nah, tidak hanya itu, dzurriyyah beliau sendiri juga telah membuktikan temuannya yang secara empiris ditemukan dalam sebuah manuskrip di beberapa tempat yang kemudian dikuatkan dalam penerbitan baru, dan itu mengisi khasanah tersendiri dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Tidak hanya al-kisah secara personal, tetapi juga keilmuan yang bisa menguatkan perkembangan ilmu-ilmu keislaman dari beliau yang bisa disebarkan oleh para ilmuwan, oleh para generasi beliau, baik dalam dan itu mengisi pandangan yang luar biasa dalam membentuk pandangan atau perspektif keberagamaan umat Islam, baik dari perspektif sofistik beliau maupun dari perspektif kefakihan beliau, dan dari perspektif keberlangsungan ajaran-ajaran beliau melalui Thariqah Qadiriyah, dan itu juga membentuk aktivis-aktivis pendamping sosial yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, yang notabene juga dari generasi beliau seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan para dzurriyyahnya, dan itu real, berbicara bukan karena kenasaban tapi betul-betul karena pemberdayaan, dan sejarahnya itu mudah ditemukan. Lah, saya berharap kepada Bani Ba'alawi dengan harapan yang tulus, dengan harapan yang betul-betul penuh cinta kepada Bani Ba'alawi untuk betul-betul bekerja keras mencari bukti-bukti kitab sezaman sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah bahan untuk mengkanter hasil riset Kyai Imad secara akademik, sehingga kalau mampu membuktikan apa yang telah ditanyakan oleh Kyai Haji Imaduddin Utsman, itu luar biasa, akan menjadi hasanah yang luar biasa. Saya berharap betul, secara akademik berharap betul, sehingga menjadi sah menyebutkan tokoh-tokoh yang difenomenalkan oleh para mubalik dari Bani Ba'alawi, karena betul-betul baik karya yang ditulis oleh para leluhur Bani Ba'alawi maupun ditulis oleh orang lain tentang pemikiran para leluhur Bani Ba'alawi, kalau itu bisa ditemukan luar biasa, atau dalam bentuk manuskrip yang bisa diteliti secara ilmiah dari kajian filologi, itu juga sangat luar biasa. Kalau berat untuk diam, ya semangat untuk bekerja untuk membuktikan itu semuanya, tanpa harus menjawab dengan jawaban-jawaban yang justru kontraproduktif, yang akan membuat masyarakat malah berbalik dengan perspektif yang kurang baik, karena memang dunia sudah sangat ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat luar biasa, generasi-generasi milenial ini sudah sangat rasional, cara mengukur kebenaran juga betul-betul sangat empiris, tidak bisa mengukur kebenaran itu hanya dari perspektif
klasik saja lewat logika dan retorika. Karena dalam kondisi apapun, logika itu juga harus berbasis saintifik. Premis-premis yang ada di dalam logika pun itu harus rasional dan empiris. Karena sekuat apapun argumentasi logika kita atau pikiran kita yang kita ungkapkan dengan cara berlogika yang benar, kalau itu tidak empiris, rasional, dan ahistoris, itu justru akan membuat logika itu ditertawakan banyak orang. Sehingga logika itu sebenarnya hanya sebagai sebuah jembatan berpikir seseorang untuk menyampaikan sebuah argumentasi yang sebenarnya kesemuanya itu tidak boleh tercerabut dari akar ilmiah, dari akar rasionalitas dan akar empiris yang betul-betul bisa dirasakan. Karena dunia sudah seperti ini, kalau sekiranya tidak bisa membuktikan secara akademik, ya sebaiknya memang asukut salamah. Dan para muhibbin juga perlu diingatkan untuk tidak melakukan pembelaan-pembelaan yang justru malah berbalik mengikis kepercayaan masyarakat kepada para habaib, karena memperpanjang cerita halu, memperpanjang kisah kepalsuan lewat pembelaan-pembelaan yang kontraproduktif, lewat pembelaan-pembelaan yang tidak akademik, justru akan berbalik memalukan yang dibela. Sama seperti ketika di sebuah kampung ada kisah kejahatan seseorang yang semua orang kampung itu selalu membicarakan, yang sebenarnya dari pihak si penjahat ini kalau diem, nanti lambat laun masyarakat yang mencibir itu akan reda dan akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ketika si pelaku kejahatan ini diam, dan masyarakat yang seharusnya akan semakin lupa dan berhenti dengan sendirinya, kemudian ada orang yang merasa ingin membela si penjahat ini dengan membuat framing-framing dan pernyataan di tengah masyarakat yang sedang mempermasalahkan si penjahat ini. Kalau ini dilakukan, justru bukan membela si penjahat yang ingin dibela oleh pembelanya ini. Justru pembela ini yang mengungkit-ungkit, mengungkapkan kembali sesuatu yang mau reda, malah justru malah semakin meramaikan isu kejahatan. Jadi para muhibbin, saya minta kalau tidak bisa melakukan counter riset yang bersifat ilmiah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, sebaiknya diam. Karena counter para muhibbin yang tidak rasional, yang tidak empiris, yang ahistoris, yang banyak mengada-ngada ini, justru malah meramaikan diskursus dan menambah malu para habaib. Bukan ingin melindungi, tapi malah ingin mempermalukan. Ini betul-betul masukan yang perlu dipertimbangkan, sehingga para muhibbin ini bisa mencintai dengan cara yang tidak nambah malu, bisa mencintai dengan cara yang lebih baik. Sebelum ada counter yang bersifat historis, yang betul-betul menghasilkan produktivitas kesejarahan yang bisa diperdebatkan untuk mengkanter penelitian Kiai Haji Imaduddin sebelum ini ditemukan, saya punya kesimpulan dalam diskursus kenasaban ini. Kesimpulannya dalam diskursus ini, dalam diskursus kenasaban
para habaib dari Bani Ba'alawi, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat ahlul ilmi wal haq, ahli ilmu dan kebenaran, yaitu riset Kiai Imaduddin yang menyimpulkan bahwa Bani Ba'alawi itu adalah ahistoris selama abad ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-8. Karena tidak ditemukan catatan terkait dengan Bani Ba'alawi yang bisa menghubungkan kehadiran para habaib, khususnya di Indonesia ini, dari marga manapun ke Rasulul Mustafa Muhammad SAW. Pendapat yang pertama ini bisa disimpulkan bahwa nasab para habaib tidak terhubung ke Nabi berdasarkan hasil riset Kiai Imad. Pendapat yang kedua, seperti yang dikatakan oleh waqala qaumun dalam kotak ini, adalah dari Zirah Wali Songo, menemukan nama Ubaidillah tapi dengan jalur yang berbeda. Pendapat yang kedua ini justru di luar dugaan memiliki silsilah kenasaban yang lebih valid, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Wali Songo dan zuriyahnya yang bisa tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang ketiga, pendapat yang qaulun dhaif, pendapat yang lemah, yang hanya bisa didukung dengan husnudzon dan yang bisa didukung dengan menerima untuk lifadhailil a'mal, untuk mendukung semangat dakwah kalau merasa cucu Nabi, terus kemudian bareng-bareng menghidupkan aktivitas keberagamaan umat Islam dan tanpa harus mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, tapi cukup menunjukkan semangat dan menjadi inspirasi untuk mengisi kegiatan-kegiatan keislaman dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan umat Islam yang lain. Sehingga karena ini qaulun dhaif, maka tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk menghegemoni yang lain, sehingga bisa bersama kembali dengan masyarakat pada umumnya tanpa harus membeda-bedakan ras. Pada umumnya sebagai masyarakat Jawa, berbaur sebagaimana masyarakat Jawa yang lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh Wali Songo dan zuriyahnya. Meskipun dari segi kenasaban mereka itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, selain bukti-bukti kesejarahan yang real di Nusantara ini, dan ke atasnya sampai Abdul Qadir Jilani, para tokoh-tokoh yang bisa dikenal di zamannya, tapi mereka sudah memberi contoh yang terbaik bagaimana melakukan aktivitas keberagamaan dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat Indonesia ini. Itu saja simpulannya dari ketiga pendapat ini. Terima kasih.